Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Selama saya bekerja dengan DRL, ada beberapa kali saya diperintah untuk menjemput perempuan-perempuan pesanan beliau. Ya, saya juga sadar di situ. Saya takutnya pada suatu waktu terjadi, ya kita kan nggak meminta ya kan, tapi takutnya siapa tahu terjadi ya seperti penggerbekan atau pengecekan prostitusi online itu. Saya juga takut, itu sudah terpikir di benak saya. Ya, yang tabungan saya dipakai untuk transfer, dia transfer uang ke rekening saya yang transfer uang ke mucikari kayak itu kan. Itu ada beberapa kali gitu. Ya kalau yang disuruh jemput, Jal kau jemput ini ke sana, ini nanti, ya itu udah nggak terhitung itu, Mbak, gitu. Mungkin dengan hal kayak gini bisa kayak profesi dokter jadi kayak tercoreng nggak sih? Sangat tercoreng karena memang profesi dokter itu seharusnya profesi yang melindungi masyarakat. Apalagi kita tahu kalau misalnya memang DRL ini kan melakukan hal-hal tersebut, kan harusnya dia tahu ya resikonya tentang penyakit kelamin dan lain sebagainya. Jadi selain kita ngomongin dosa, mungkin tahulah ya dosanya, tapi di lain sisi tentang penyakit, resiko penyakit. Ya itu juga yang harus dipikirkan, dan cukup dokter shock pertama kali tahu, tetapi setelah melihat bukti-bukti dari rekeningnya, transfernya, ya tidak bisa dibantahkan sih, dielakkan bahwa hal tersebut memang terjadi seperti itu. Tapi dokter ini kan sekarang kaitan juga yang tadi Pak Afrizal juga cerita terkait dengan BAP disitu harus menyebut nama dokter. Nah itu ngerasa gimana kok orang yang tidak tahu malah disuruh minta, jadi kayak dikait-kaitan gitu. Betul, karena memang mungkin untuk saat ini nama DRL kan kalau dokter lihat sudah sangat hancur. Jadi beliau mencari cara bagaimana bisa memperbaiki nama beliau, nama DRL yang memang seharusnya sudah rusak dari dulu seharusnya. Cuman karena begitu pintarnya DRL ini memframing sehingga masyarakat bisa berpikir bahwa DRL adalah manusia yang benar gitu, bahwa manusia yang suci, pahlawan yang sebenarnya, padahal faktanya sangat jauh berbeda. Jadi bagaimana nih supaya karakter dari Doktif yang membongkar ini ikut mati seperti itu. Akhirnya disertakanlah nama Doktif atas kasusnya Pak Afrizal, yang sebenarnya kasus itu terjadi di tahun 2022 dan Doktif kan munculnya di tahun 2024 akhir. Jadi seharusnya tidak akan ada hubungannya, tetapi dipaksakan untuk menjatuhkan kredibilitas Doktif seperti itu. Tapi ini kan sudah berjalan ya, terus Pak Afrizal juga jadi tahanan kota. Ada kekhawatiran nggak sih tentang pengamanan dari Pak Afrizal? Alhamdulillah sih, pertama Doktif selalu memberikan masukan Pak Afrizal berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, karena beliau juga Doktif lihat ibadahnya juga luar biasa. Nah, jadi sebenarnya Doktif juga melihat mungkin pada saat ikut dengan DRL tekanan batinnya luar biasa ya. Karena beliau ini ibadahnya kuat gitu, dan harus mengikuti orang dengan karakter seperti DRL ini kan perlawanan batin ya. Batin, Dok. Ya, berlawanan, bertentangan dengan batin saya, Dok. Nah, iya begitu. Jadi pasti ada perdebatan batin yang luar biasa. Bang, sekali, Dok. Ya. Jadi Doktif sih bersyukur ya, alhamdulillah sekarang sudah berhenti ya, sudah berhenti, dan akhirnya juga beliau punya usaha sendiri. Insya Allah beliau mencari rezeki dengan cara yang halal sekarang, betul ya. Ya, betul, Dok. Nah, pasti Allah akan lindungi. Dan kebetulan juga ternyata di rumahnya beliau ini yang di Medan juga ternyata ada teman-temannya Doktif juga di situ. Jadi insya Allah keamanan beliau terjamin, insya Allah seperti itu.
Oh, tersangka di Medan, insya Allah nanti kita tunggu perkembangannya karena tinggal menunggu laporan selanjutnya dari penyidikan Polres Medan, seperti itu. Tapi siap nanti jika dipanggil ke Polres Medan. Oh siap, tapi sampai saat ini belum ada. Tapi gimana sih sudah dijadikan tersangka? Tersangka untuk kasus membongkar kejahatan itu bukan suatu yang harus malu ya, tapi itu suatu kebanggaan. Jadi bahwa dokter bangga menjadi seorang tersangka karena membongkar kejahatan dari oknum AS ini. Dokter juga gitu, AS juga, betul. Jadi bahwa beliau ini benar-benar seorang justiper, dan yang di situ dikatakan ya, ini juga perlu masyarakat publik ketahui. Doktif itu dilaporkan di suatu video TikTok. Dikatakan di situ Doktif tulis bahwa fix bukan dokter, justiper. Ya. Jadi di video tersebut dia menawarkan barang. Ya, menawarkan barang, dan dia menawarkan barang tersebut adalah barang dari Thailand. Jadi dia beli, dia bawa masuk ke Indonesia melalui Bandara Kuala Namu, dan di situ barang tersebut pun disita oleh Bea Cukai Kuala Namu. Ya, karena memang melanggar. Makanya Doktif katakan ini adalah fix bukan dokter, justiper. Kenapa? Karena seorang dokter tidak mungkin membawa masuk produk yang ternyata ada kandungan merkurinya di situ. Gitu. Jadi di konten tersebut pun tidak ada konten tentang dia adalah seorang dokter. Jadi di situ adalah konten yang menjelaskan dia menjual barang, bukan seorang dokter. Seperti itu. Padahal dia dokter. Makanya Doktif katakan fix bukan dokter, justiper atas dasar itu.